Ya kita PGRI selalu mengapresiasi selalu langkah-langkah pemerintah, tapi dengan catatan evaluasinya harus ketat. Okay. Jadi kalau evaluasinya memang sudah dilaksanakan secara ketat, karena Satgas Covid itu kan banyak unsur di situ, ya, ada dinas kesehatannya, ada dinas pendidikan, semua masuk di situ. Kalau evaluasinya sudah dijalankan secara ketat dengan metode-metode yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Ya kita mendukung itu, kita mendukung. Dan bahkan pendidik kita, guru-guru kita memang sebenarnya sangat rindu dengan pembelajaran tatap muka ini karena memang kita belum terbiasa. Ya, kita belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh ini, belum terbiasa kita. Iya. Ya, itu. Pak Dadang, ya. Tentunya kalau misalnya PTM 75% ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang harus dipenuhi, seperti misalnya masker, seperti itu. Tidak banyak juga dari peserta didik kita berasal dari keluarga yang kurang mampu. Itu dari PBPGRI sendiri, Pak, untuk pemenuhan kebutuhan masker bagi peserta didik kita seperti apa, Pak? Saya kira satuan-satuan pendidikan kita dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu sudah mempertimbangkan hal ini. Karena dalam checklist dari evaluasi itu, semua kebutuhan itu sudah dimasukkan. Baik itu sarana cuci tangannya, ya, termasuk juga masker. Ya, masker ini sekarang menjadi kebutuhan pokok memang bagi kita kan. Nah, seandainya memang ada di antara siswa kita katakanlah yang tidak mampu untuk mengadakan masker atau maskernya hanya dilihat oleh gurunya itu saja setiap hari, kan juga efeknya ke kesehatan mereka itu juga harus diantisipasi oleh satuan pendidikan. Berarti ya, apakah setiap satuan pendidikan itu dipastikan menyediakan masker untuk siswa yang kurang mampu, seperti apa, Pak? Mereka akan mengevaluasi itu, ya, satuan pendidikan akan mengevaluasi itu, saya kira, dan tentunya dukungan pemerintah daerah juga kita harapkan dalam hal ini. Seandainya memang ada satuan pendidikan yang kesulitan untuk mengadakan masker, tentu pemerintah daerah harus bantu. Oke. Pak Cecep, seperti apa, Pak, untuk Satgas sendiri, Pak, menyikapi usulan PTM 75%, kemudian nanti pemenuhan kebutuhan masker pasti semakin meningkat di kalangan peserta didik, terutama yang kurang mampu. Dari Satgas, Pak? Jadi saya sependapat dengan Pak Dadang bahwa langkah-langkah inovasi kan ini untuk meningkatkan dari 50 ke 75% itu ya. Itu perlu kita dukung. Hanya saja tadi, bagaimana diutarakan oleh Pak Dadang, bahwa yang terpenting adalah disiplin terhadap protokol kesehatan ditegakkan, kan gitu ya. Saya melihat, misalkan cucu saya saja makan bawa dari rumah, kan gitu ya. Kemudian pada jam makan betul-betul diawasi, kan gitu ya. Jadi tidak boleh dahulu membuka kantin, karena ketika kantin dibuka, anak-anak itu menyerbu, mereka makan tidak pakai masker, ya sudah pasti itu potensi. Hal-hal yang seperti ini yang memang harus diperketat, jangan ada kelonggaran-kelonggaran, kan gitu ya. Yang mengantar orang tua cukup sampai pintu gerbang, tidak ada orang tua sampai masuk ke dalam, kan gitu ya. Ini upaya-upaya yang luar biasa dilakukan di Kepri. Mengenai masker, pemerintah provinsi tentu melalui satgasnya itu kita selalu menggandeng pengusaha-pengusaha. Ketika ada informasi memang sekolah-sekolah membutuhkan masker, tentu kita akan bergerak, kan gitu ya. Dan ini biasanya ditangani oleh BPBD. Dan masker untuk anak-anak berbeda, ya. Jangan sampai terjadi, kalau kita lihat juga kadang-kadang ada anak-anak yang berangkat sekolah maskernya tidak digunakan, kadang-kadang kan dipegang. Anak kecil menggunakan ini nggak, masker orang dewasa, dia tidak gimana ya, tidak nyaman. Kan gitu, kedodoran, kan gitu ya. Nah, sebetulnya perlu kita sediakan masker memang untuk anak-anak, bukan untuk masker untuk dewasa. Sampai hal-hal seperti itu harus kita siapkan. Berarti harus ada rekomendasi dari sekolah dulu. Oh iya, sekolah-sekolah, karena tidak semua sekolah masalahnya berbeda, kan gitu. Sekolah-sekolah yang memang katakanlah sekolah yang sudah mapan gitu, orang tuanya juga guyub gitu ya, memberikan dukungan terhadap upaya-upaya seperti itu, mereka menyediakan gitu ya.
Tetapi bagi sekolah-sekolah yang memang kurang itu harus didata kembali. Oke. Mana sekolah-sekolah yang Kemudian perlu? dilaporkan kepada Satgas atau Satgas, kepada BPD? Satgas ya, Pak, Satgas ya? kota, nanti Satgasnya bekerja sama dengan Satgas provinsi. Nanti tentu kita akan menyediakan, apakah itu melalui APBD ataupun dari pihak-pihak. Oke, inti tidak ada kekhawatiran antara keluarga atau orang tua, kemudian juga peserta didik. Betul. Khawatirnya kalau misalnya sekolah nggak ada masker, kemudian jadinya nggak bisa sekolah. Tidak, ya, tidak ya? ada masalah. Tidak ya? Masker Tapi sekolah- bukan masalah kalau asal itu memang dilontarkan bahwa itu diusulkan kepada sekolah ke Betul. Satgas ya Pak ya. Betul. Pak Dadang, saya ada mendapat data melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak RI nomor 6 tahun 2021. Ini saya bacakan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Ya. Dijelaskan bahwa dana BOS reguler itu adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan ada prinsip fleksibilitas dan efektivitas di sana Pak. Apakah dana BOS reguler ini dimungkinkan Pak untuk pemenuhan kebutuhan masker di Solo? Jadi begini, sebelum kita ke sana, saya ingin memetik sedikit bahwa pembelajaran tatap muka ini memerlukan kerjasama yang sangat intens antara tripartit pendidikan itu. Tripartit itu kan ada orang tua, ada guru, ada masyarakat di situ. Ini harus sejalan, harus sejalan semua. Nah, karena ini memang bagi kami para guru ini menjadi tugas tambahan, ya, tugas tambahan mengawasi anak sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, sampai anak makan itu harus diawasi. Itu kan menjadi tugas tambahan oleh guru. Okay. Nah, menyangkut dengan kelonggaran dana BOS, ya, dana BOS memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan aturan bahwa dana BOS ini sudah agak dilonggarkan sekarang peraturannya. Bisa digunakan misalnya untuk menambah honor guru, ya, juga bisa digunakan untuk menambah sarana prasarana pembelajaran seperti ya misalnya masker. Namun demikian memang perlu kami sampaikan bahwa evaluasi kita dari PGRI, dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah itu belum mencukupi. Ya, jadi kalau kita hanya terpatok pada dana BOS, itu kasihan lembaga-lembaga pendidikan kita. Makanya tadi kami juga menghimbau ya pemerintah baik pusat maupun daerah selalu mensupport ini. Tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Zep bahwa pemerintah daerah khususnya Kepri luar biasa dukungannya. Ya, mendukung penuh. Intinya itu kita harus proaktif ke Satgas COVID-19 untuk melaporkan segala kebutuhan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekolah kan harus membuat evaluasi ini. Evaluasi yang paling detail itu kan dari sekolah. Apa yang terjadi di sekolah, apa penyebabnya, kebutuhannya apa, itu harus dibuat laporannya oleh sekolah. Nah, sampai ke Satgas Kabupaten Kota, Satgas Kabupaten Kota ke provinsi. Jadi komunikasi ini harus jalan. Komunikasi harus jalan ya. Pak Cecep, terakhir Pak, dari Anda, pesan Anda untuk PTM terbatas jika diusulkan sebanyak 75%, gimana komitmen dari Satgas COVID-19 untuk mengawasi di satuan pendidikan, kemudian juga saran Anda untuk bagi siswa atau peserta didik yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan masker, Pak. Terakhir, Pak. Ya. Baik, bahwa komunikasi evaluasi yang dilakukan oleh sekolah terhadap upaya atau inovasi untuk mengembangkan katakanlah menambah yang tadinya 50 sampai 70% harus kita dukung, ya. Karena dengan 50% kita terbukti tidak ada sebaran COVID itu. Kalau kita tingkatkan jadi 75%, saya yakin juga tidak akan terjadi kalau komitmen bersama untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, vaksinasi harus kita dukung penuh, ya. Saya yakin akan mampu kita atasi. Masalah-masalah dukungan-dukungan sarana prasarana termasuk hand sanitizer, kemudian masker, itu saya pikir bagi Kepri tidak akan menjadi masalah. Itu masalah yang sangat ringan, ya. Karena komitmen gubernur, bupati, wali kota ini luar biasa terhadap ada anggaran-anggaran khusus yang memang disediakan untuk itu. Tidak kalah hebatnya adalah dukungan masyarakat, termasuk swasta, ya. Bahkan dukungan-dukungan swasta itu seperti dari Singapura, dari tokoh-tokoh atau pengusaha-pengusaha, jangan pun hanya masker, alat-alat kesehatan pun didukung, seperti ventilator, kemudian juga oksigen generator, segala macam, oksigen konsentrat, yang kebutuhan-kebutuhan yang
katakanlah secara pembiayaan besar, itu mengalir luar biasa di dalam bahu-membahu mengatasi masalah penanggulangan COVID. Nah, dari Singapura sendiri kita hitung Temasek, anggar yang sudah dianggarkan itu sekitar 40 miliar. Itu untuk mendukung, tapi dalam bentuk barang dan alat ya. Ya, bukan sedikit, ya, belum lagi pengusaha-pengusaha. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah berarti ya Pak Najib ya. Yeah. Terakhir Pak Dadang, komitmen dari PBGRI untuk meningkatkan pengawasan dari sekolah-sekolah setiap satuan pendidikan kita terhadap PTM 75% ini Pak. Ya, bahwa kita perlu tegaskan bahwa memang PGRI itu adalah mitra strategisnya pemerintah. Ya, mitra strategis pemerintah. Artinya apa? Kita tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kalau memang kebijakan itu tidak berpihak kepada pendidikan. Nah, tapi kalau kebijakan itu sudah berpihak kepada pendidikan, perlu wajib kita dukung. Ya, oleh karena itu, saya menghimbau rekan-rekan saya para guru tetap semangat, ya, tetap semangat karena kita berada memang dalam kondisi pandemi ini yang tidak bisa kita elakkan, ya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa pemerintah tetap akan mendukung ini, ya. Namun demikian tentunya komunikasi itu perlu ditingkatkan oleh rekan-rekan saya di satuan pendidikan, terutama kepala-kepala sekolah. Ya, jangan ragu-ragu membuat laporan, ya. Kalau memang ada kebutuhan, buat laporannya, ya, dilaporkan segera, ya, supaya pemerintah segera menanggapi itu. Karena ini kalau tidak dikomunikasikan, saya kira itu akan mandek, ya, dan berakibat kepada anak didik kita. Dan tentunya juga dukungan dari orang tua juga perlu kita tingkatkan tentunya, bahwa orang tua memang sudah sangat merindukan anaknya belajar secara tatap muka di sekolah. Nah, namun demikian juga orang tua harus paham bahwa saat ini kita masih berada dalam pandemi, ya, COVID-19 dan harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan. Saya kira. Siap. Baik. Pak Dadang Abdul Ghani, pimpinan PBPGRI Pusat. Terima kasih Pak atas waktu untuk program YouTube. Pak Cecep Widiana, Jubir Satgas COVID-19 KPRI, terima kasih Pak atas waktu dan program YouTube. Itulah tadi saudara wawancara kami bersama dengan Cecep Widiana dan juga Dadang Abdul Ghani terkait dengan PTM terbatas 75% usulannya, kemudian juga pemenuhan kebutuhan masker bagi peserta didik yang kurang mampu. Wajib ada sinergitas antara satuan pendidikan dengan Jubir dengan Satgas COVID-19 untuk penanganan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan agar nantinya tidak ada klaster baru yang terbentuk di setiap satuan pendidikan. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Farhan Bahri. Sampai jumpa.